Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baiklah, sebelum pembelajaran ibadah kita mulai, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Zainuddin Mukhdar. Kita nanti akan mempelajari tentang mata pelajaran praktek ibadah. Praktek ibadah kelas 11. Intinya untuk praktek ibadah kelas 11 nanti adalah tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian semuanya itu dapat mampu merawat jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan faham ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Kita tahu bahwa selama ini proses perawatan jenazah kan dibebankan secara umumnya dibebankan oleh Pak Mudin. Padahal sebenarnya yang baik proses perawatan jenazah itu diwajibkan, atau sebenarnya yang paling wajib itu adalah bagi anggota keluarganya mayit. Mengapa kok seperti itu? Karena dalam proses perawatan jenazah itu ada unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur menghormati jenazah. Ada penghormatannya. Jadi kalau bisa itu mayit muslim itu harus kelihatan baik semuanya. Lah kalau seumpama nanti kok dibebankan oleh orang lain, bukan keluarganya jenazah, dan apalagi tidak amanah, otomatis nanti kalau seumpama ada jenazahnya itu ada cacat sedikit saja, maka otomatis akan timbul fitnah dan itu akan menyebar. Nah, untuk meredam itu, maka menurut pendapat ahli fikih lebih baik yang menangani keluarganya sendiri, karena itu yang lebih meredam dari aib-aib tadi seperti itu. Baiklah, anak-anakku sekalian, nanti supaya kalian semuanya itu mampu merawat jenazah dengan baik untuk menambah wawasannya, nanti untuk mata pelajaran praktek ibadah kelas 11 ini nanti kita akan coba bahas item-itemnya. Yaitu yang pertama adalah proses perjalanan roh. Jadi proses perjalanan roh itu gimana? Mulai setelah orang nazak itu prosesnya roh itu kemana nanti arahnya? Ketika dimandikan itu rohnya di mana? Bagaimana perasaan roh ketika dimandikan? Ketika mengkafani sampai dengan dikebumikan, itu proses gimana? Kalau kita kasat mata saja, kalau kita merawat jenazah, itu ya seperti orang yang tidak merasakan kalau kita masih hidup. Tetapi sebenarnya ada konsekuensi roh itu juga dapat merasakan ketika dimandikan, itu sebenarnya dapat merasakan. Lah dasarnya dari mana? Tentu kita gali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pengetahuan itu tentu lagi-lagi kita kembalikan dari Al-Quran dan Al-Hadis menurut paham ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Terus selanjutnya adalah perawatan orang yang mau meninggal. Bagaimana ketika orang mau meninggal itu ciri-cirinya gimana, nanti prosesnya gimana? Tujuannya adalah supaya orang yang meninggal ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Terus selanjutnya pemandian jenazah. Itu acaranya ada sendiri, dan itu sebenarnya di kitab-kitab fikih semacam Fathul Qorib, semacam I'anah, itu semuanya, semacam Mahali, itu semuanya menjelaskan secara teknisnya sebenarnya. Mulai dari minimal, sedang, dan maksimalnya itu sudah ada semuanya. Batasan minimalnya gimana, maksimalnya itu sebenarnya sudah dijelaskan. Terus selanjutnya pengkafanan jenazah, minimalnya, sedangnya, itu semuanya sudah dijelaskan dari kitab, dan nanti kita akan bahas itu. Terus selanjutnya pemberangkatan jenazah, prosesnya gimana? Yang selama ini kebiasaan pemberangkatan jenazah itu ada saksi itu menurut dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis gimana? Itu sebenarnya ada semuanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan itu nanti kita akan bekali itu supaya kita semuanya mantap dalam mempraktekkan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan dari ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Terus selanjutnya
pemakaman jenazah. Nah, gimana? Nanti modelnya gimana yang sesuai dari Ahlussunnah, gimana sesuai dari petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadis gimana? Itu ada sebenarnya. Terus selanjutnya adalah talqin setelah pemakaman. Itu nanti gimana? Ada dasarnya enggak? Ada sebenarnya semuanya itu. Jadi ketika kita mempraktekkan ini, sebenarnya kita sudah tahu dalilnya. Jadi tidak cuma ikut-ikutan saja, tetapi memang benar-benar tahu dalilnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, supaya tidak ada dasar lagi supaya tidak ada orang lagi yang mengatakan itu adalah bid'ah. Begitu saja. Sementara untuk perkenalan mata pelajaran praktik ibadah kelas 11 dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.